Salam sehat dan tekun belajar. Marilah berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apakah kalian pernah bertanya apa yang menyusun tubuh tumbuhan? Ya, ada atom, ion, dan molekul. Nah, atom itu diibaratkannya seperti gambar animasi itu, sedangkan molekul itu penggambarannya seperti pada animasi itu. Nah, semua akan kita pelajari dalam kompetensi dasar menghubungkan konsep partikel materi, struktur zat sederhana dengan sifat bahan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, serta dampak penggunaannya terhadap kesehatan manusia. Oke, ingatkah kalian pada organ daun? Ya, di dalam organ daun ada jaringan palisade, stomata, dan jaringan epidermis. Nah, di dalam jaringan itu sendiri ada yang disebut sel daun. Di dalam sel daun ada kloroplas yang mengandung klorofil. Nah, itu mengandung atom diantaranya magnesium dan karbon sebagai penyusun klorofil. Nah, ini akan kita pelajari pada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menjelaskan partikel penyusun benda dan tubuh makhluk hidup. Yang kedua, menjelaskan atom dan partikel-partikel penyusun atom. Yang ketiga, menjelaskan teori perkembangan atom. Yang keempat, menghubungkan proton, neutron, dan elektron dalam atom melalui nomor atom dan nomor massa. Ingatkah kalian apa yang terjadi pada daun? Ya, salah satunya adalah proses fotosintesis, di mana dibutuhkan CO2 dan H2O. Nah, itu termasuk penyusun atom, ya, yaitu molekul H2O dan CO2. Nah, dari fotosintesis dihasilkan C6H12O6 yang sering disebut sebagai glukosa, merupakan salah satu bentuk dari karbohidrat sederhana. Atau bisa juga dihasilkan amilum, ya. Nah, selain gula, maka fotosintesis juga menghasilkan O2. Nah, itu juga merupakan molekul, yaitu penggabungan dari atom oksigen. Salah satu cara penamaan molekul, Ibu contohkan oksigen di dalam CO dan CO2. CO itu adalah karbon monoksida didapatkan dari perbandingan oksigen dan karbon, yaitu 1:1. Dan kemudian oksigen di dalam CO2 atau karbon dioksida itu merupakan hasil penggabungan dari perbandingan oksigen dan karbon, yaitu 2:1. Nah, ini disebut sebagai hukum perbandingan ganda. Nah, rumus molekul itu dapat digambarkan dengan beberapa cara, ya. Seperti pada gambar itu, H2 artinya hidrogen itu dapat digambarkan dengan huruf dan juga dengan bola dan batang, ball and stick model, atau yang space filling model. Nah, lihat gambarnya pada tayangan ini, ya. H2O seperti apa, NH3 seperti apa, dan CH4 seperti apa. Nah, sekarang perkembangan teori atom. Awal mulanya teori tentang atom itu dikemukakan oleh John Dalton, ya. Modelnya Pak John Dalton itu mengatakan bahwa atom itu seperti bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, setiap unsur terdiri atas atom-atom yang identik satu sama lain. Atom-atom dari unsur berbeda adalah berbeda. Atom-atom dapat bergabung membentuk molekul. Nah, lalu kemudian dilanjutkan penemuannya itu oleh Joseph John Thomson. Joseph John Thomson mengatakan atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti. Makanya lihatlah gambar itu, ya. Nah, memang seperti bentuk bulat roti, lalu kemudian ada kismis di atasnya. Nah, kismis itu sebagai muatannya, positif dan negatif. Ya.
Lalu dilanjutkan penelitiannya oleh seorang ahli Ernest Rutherford. Ya. Dia mengatakan atom berbentuk bola yang di tengah-tengahnya terdapat inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron bergerak berputar mengelilingi inti atom. Sekali lagi perhatikan gambarnya supaya kalian tahu letak elektron, proton, dan neutron. Lalu Niels Bohr melanjutkan penelitiannya dan mengemukakan atom itu terdiri atas inti atom yang menjadi pusat massa atom dan pusat muatan positif. Sedangkan elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut sebagai orbit. Nah, orbit ini disebut juga kulit atom. Nah, selama elektron bergerak mengelilingi inti pada orbitnya, elektron tidak memancarkan energi atau kehilangan energi. Ya. Nah, lalu kemudian berkembang lagi menjadi teori atom modern atau mekanika gelombang. Nah, pada teori ini dikatakan bahwa atom tersusun atas partikel subatom, yaitu neutron yang disimbolkan dengan N, dan juga proton disimbolkan dengan P, dan elektron disimbolkan dengan E. Neutron dan proton membentuk inti yang padat yang disebut sebagai nukleus atau inti atom. Elektron bergerak di sekeliling inti dengan kecepatan hampir seperti kecepatan cahaya dan membentuk awan elektron yang disebut orbital. Pada awan elektron tersebut, posisi elektron tidak dapat ditentukan. Nah, atau kalian bisa baca dari buku IPA, ya, buku cetak IPA yang sudah Ibu kirimkan kepada kalian dan juga yang sudah kalian terima dari sekolah. Setiap atom memiliki lambang unsur, nomor massa, dan juga nomor atom. Ya. Nah, nomor atom disimbolkan dengan Z tadi sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Sedangkan nomor massa simbolnya A sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Atau nomor atom yang simbolnya Z ditambah jumlah neutron. Atau jumlah elektron ditambah jumlah neutron. Ibu contohkan adalah unsur karbon dengan nomor massa 14 dan nomor atom 6. Maka jumlah protonnya 6, jumlah elektronnya 6, dan jumlah neutronnya adalah 8. Begitu juga Ibu contohkan unsur karbon dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6. Maka jumlah proton dan elektronnya 6, juga neutronnya 6. Nah, unsur karbon ini disebut sebagai isotop, yaitu atom dari unsur yang sama dengan jumlah neutron berbeda di dalam inti. Nah, dari mana jumlah neutronnya? Itu adalah dari nomor massa dikurangi nomor atom. Nah, yang nomor massanya tadi 14 itu dikurangi dengan nomor atom yang 6, maka jumlahnya 8. Sedangkan dengan nomor massa 12, nomor atom 6, maka dikurangilah 12 kurang 6, yaitu sama dengan 6. Nah, tugas kalian adalah mengisi tabel yang masih ada titik-titiknya dengan jawaban yang benar, ya, sesuai dengan penjelasan di slide sebelumnya tadi. Ya. Kalau kalian masih belum jelas dengan tugas ini, ya, untuk nama atom dan kemudian lambang unsurnya atau lambang atomnya, boleh kalian lihat pada sistem periodik, ya, di halaman agak paling belakang di buku kalian itu ada, ya, lihat saja di tabel periodik. Dilihat di situ untuk nama atom dan juga lambang atomnya. Nah, maka yang masih kosong-kosong itu silahkan kalian cari jawaban benarnya.
boleh berdiskusi dengan teman yang dekat rumahnya. Bagaimana molekul terbentuk? Nah, perhatikan animasi ini ya, di mana atom Na ya, itu akan bergabung dengan atom Cl. Atom Na bermuatan positif, maka disebut kation. Sedangkan atom Cl itu bermuatan negatif, maka disebut anion. Nah, perhatikan bahwa di situ atom Na, natrium, melepaskan satu elektronnya untuk bergabung pada atom Cl. Maka terbentuklah molekul NaCl atau yang sering kita sebut garam. Molekul adalah gabungan dua atau lebih atom yang tersusun satu dengan lainnya dengan reaksi kimia. Nah, contohnya seperti itu. Ya, H2, H2O, NH3, dan CH4. Perhatikan gambarnya juga. Ya. Nah, ada dua jenis molekul. Yang pertama adalah molekul diatom mengandung hanya dua atom. Contohnya H2 itu terdiri atas dua hidrogen. Kemudian N2O2 Br2. Nah, HCl itu ada dua atom, satu hidrogen, satu Cl, maka ada dua atom ya. Lalu begitu juga dengan CO. Yang kedua, molekul poliatom mengandung lebih dari dua atom. Contohnya O3, nah oksigennya ada 3 ya. Lalu H2O, hidrogen 2, oksigen 1, maka jumlahnya 3 ya. Lalu NH3 dan CH4. Lalu molekul senyawa adalah molekul yang terbentuk dari atom-atom berbeda. Contohnya H2O. Ini adalah hidrogen ya, 2 jumlahnya digabungkan dengan oksigen, maka terbentuklah H2O. Lalu ada HCl, ada hidrogen dan juga klor, maka dia membentuk HCl. Lalu N jika digabungkan dengan 3 atom hidrogen, maka membentuk NH3. Nah, yang kedua adalah molekul unsur, adalah molekul yang terdiri dari atom-atom sejenis. Nah, contohnya jika S ini bergabung ya, banyak sekali, ada 8, maka disebutlah S8. Sedangkan nitrogen ya, kalau ada 2 bergabung maka disebut N2. Sedangkan Br, nah ini ada 2 bergabung disebutlah Br2. Lalu kemudian yang P4, ini berarti ada 4. Bagus. Kita lanjutkan ke rumus molekul, menunjukkan tepat jumlah atom dari setiap unsur pada unit terkecil setiap zat. Sedangkan rumus empiris adalah menunjukkan rasio keseluruhan atom yang paling sederhana pada suatu zat. Contohnya ini ya. Rumus molekulnya adalah H2O, maka rumus empirisnya H2O. Sedangkan pada gula C6H12O6 itu rumus molekulnya, pada rumus empirisnya cukup ditulis CH2O. Nah, kemudian O3 berarti rumus empirisnya O. Lalu kemudian rumus molekul N2H4, maka rumus empirisnya adalah NH2. Hebat kalian dapat mengikuti pelajaran sampai selesai. Terima kasih atas ketekunan kalian. Kerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Ingat, setelah belajar, berdoalah.